masalah lain yang dihadapi oleh perempuan Indonesia adalah tingginya angka kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan non fisik, ya, seksual, penelantaran dan trafficking, ya, banyak sekali. Dan hasil survei yang terbaru yang kita lakukan tahun 2021, 1 dari 4 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan. Ya, jadi inilah harapan kita semua apabila nanti semakin banyak perempuan berada di dalam pengambilan keputusan, ada di dalam parlemen misalnya, bagaimana dengan tugas dan fungsi bisa mempengaruhi kebijakan, bisa mempengaruhi anggaran, ya, sehingga harapannya itu bisa melakukan bisa berkontribusi untuk juga turut akhirnya bisa menurunkan angka-angka ini, ya, angka kekerasan terhadap perempuan. Kalau tadi perempuan 1 dari 4, nah kalau untuk anak-anak ini di sini ya 3 dari 10 anak laki-laki dan 4 dari 10 anak perempuan itu pernah mengalami kekerasan. Jadi ibu bapak sekalian, maaf nih ininya, ya. Jadi kalau kita lihat, ini juga survei yang terbaru tahun lalu kita lakukan. Jadi ternyata angka-angka ini juga perlu menjadi perhatian kita bagaimana nanti apabila perempuan menjadi aktif di dalam lembaga legislatif misalnya, bagaimana dengan fungsi legislatif yaitu pada aspek anggaran dan juga regulasi, itu bisa turut mempengaruhi upaya-upaya yang dilakukan oleh lintas kementerian, oleh pemerintah daerah, ya, oleh seluruh perangkat daerah, sehingga itu bisa memiliki korelasi positif untuk bisa menurunkan angka-angka kekerasan ini dan juga memperbaiki mekanisme yang ada sehingga betul-betul bisa terjadi peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan itu bisa kita wujudkan. Ibu bapak sekalian, potensi perempuan itu tidak dapat dipandang sebelah mata. Kita harus berikan, kalau di dalam proses pembangunan menuju kesetaraan itu kan ada kuncinya yaitu APKM, ya, APKM. Bagaimana kita memberikan akses, ya, P, bisa menjadikan para perempuan berpartisipasi, P ya, partisipasi di semua proses pembangunan, dan K, bagaimana kontrol perempuan, artinya perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, ya, dan yang M, yaitu bagaimana pembangunan ini bisa memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki, ya. Jadi APKM kita harus berikan itu, ya, harus kita perjuangkan sehingga ketidaksetaraan yang masih ada, yang tadi ditunjukkan oleh data-data di atas, itu bisa kita tangani bersama-sama. Nah, oleh sebab itu kita perlu memberikan kesempatan pada perempuan untuk menyampaikan pendapat dan menempati posisi strategis. Tentunya ini tidak mudah untuk dilakukan, tantangannya sangat banyak sekali. Ya, saya ingat betul pada waktu saya masih di Bappenas, ya, ibu bapak sekalian, saya di Bappenas 22 tahun lebih, ya, dan sejak menjadi deputi bidang di sini, saya kemarin lama di deputi bidang pemenuhan hak anak, ya, deputi yang menangani tumbuh kembang anak itu. Kemudian baru beberapa bulan ini, ya, kami diminta oleh Ibu Menteri untuk menangani kesetaraan gender ini, ya. Jadi apa-apa yang sudah kami lakukan dulu pada saat di Bappenas, saya kebetulan sebagai ketua Focal Point Gender di Bappenas pada waktu itu, kami menggarap banyak sekali alat analisis, kemudian juga bagaimana berkolaborasi, dan salah satu bidang yang kita garap juga adalah masalah perempuan dalam politik, ya, perempuan dalam hukum, perempuan dalam pertanian, perempuan dalam sektor UKM, kesehatan perempuan, pendidikan, ya, ketenagakerjaan, masih banyak lagi yang semuanya
itu memang perlu upaya yang terus-menerus ya, karena kalau dilihat dari progresnya juga belum terlalu menggembirakan. Jadi kesempatan dan menyampaikan pendapat dan menempati posisi strategis ini harus terjadi di semua ranah-ranah kita ya, artinya tidak hanya di dalam ranah di dalam rumah tangga, tetapi juga ranah publik. Publik ini bisa berada di lingkungan masyarakat maupun di tempat kerja, apakah dia bekerja di swasta, ataukah dia bekerja di lingkungan pemerintahan, ataukah dia dalam berorganisasi, ya. Jadi kesempatan ini perlu kita buka selebar-lebarnya. Nah, jadi pentingnya partisipasi perempuan di bidang politik ini harus kita terus lakukan karena beberapa alasan di sini, ya, minimal ada 6. Jumlah penduduk perempuan yang hampir sama dengan laki-laki tadi, tetapi di dalam representasinya di lembaga-lembaga tadi dia lembaga-lembaga politik tadi masih rendah, ya. Perempuan dan laki-laki sebetulnya juga memiliki hak yang sama dalam semua bidang kehidupan, termasuk bidang politik, ya. Ini sebagaimana juga sudah tertuang di dalam konvensi CEDAW, ya, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang sudah kita ratifikasi sejak tahun 1984, ya. Jadi sebetulnya sudah cukup kuat regulasi kita. Nah, kemudian adanya tuntutan penghapusan segala bentuk diskriminasi tadi yang ada di CEDAW, ya. Dan tingkat keterwakilan di lembaga-lembaga penentu kebijakan yang belum berkeadilan gender. Tadi saya sudah paparkan berapa di DPR, berapa di DPD, berapa di DPRD, ya. Bahkan kami di eksekutif, yudikatif juga ada data-datanya yang mana memang sebagian besar menunjukkan perempuan masih jauh tertinggal. Nah, perempuan sendiri berhak berperan dalam mengambil keputusan menyangkut dirinya, kepentingan dirinya, dalam mengejar ketertinggalan mereka, ya, di berbagai bidang tadi, dan tentunya kita harus bisa meningkatkan kemampuan dan kualitas perempuan ini. Oleh sebab itu di dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah itu juga disebutkan di sana bahwa salah satu sub urusan yang penting terkait dengan perempuan ini adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup perempuan, ya, bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, ya, dan masih banyak lagi. Ibu Bapak sekalian, langkah operasional peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kementerian PPPA, ya, ini sebagian sedang ongoing, sedang berjalan. Jadi kita melakukan TOT bagi fasilitator politik perempuan ini di seluruh provinsi, kegiatan perempuan bela negara, pelatihan kepemimpinan perempuan potensial bakal calon kepala daerah. Ini yang kemarin kita lakukan sebetulnya sebelum pemilu 2019, ya. Dan juga sekarang fokus kita banyak sekali melakukan pelatihan kepemimpinan perempuan perdesaan karena kita ingin mengembangkan semua desa di Indonesia menjadi desa ramah perempuan dan peduli anak. Ini kita bermitra dengan Kementerian Desa, ya. Kemudian kita juga melaksanakan pendidikan politik kebangsaan berperspektif gender dan penguatan kapasitas caleg pusat dan daerah yang mana kita fokuskan pada daerah-daerah yang tadi tingkat keterwakilannya masih relatif di bawah angka nasional. Peraturan Menteri juga sudah disusun sejak 2015 tentang Grand Design peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, ya, pada pemilu tahun 2019. Ini yang sudah kita lewati dan alhamdulillah angkanya sudah meningkat meskipun belum mencapai 30%. Dan tahun ini kita menyusun strategi nasional peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan menuju gender equality, menuju kesetaraan gender, ya, untuk planet 50-50 tahun 2030. Dan ini rencananya kita akan mengajukan peraturan presiden melalui izin prakarsa di tahun ini, ya. Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan ini bisa turut mendongkrak meningkatnya keterwakilan perempuan dalam politik
dan pengambilan keputusan.